Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi M. Praswatnugraha menyebut pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata seakan menjadi kode bagi ex-kader PDIP Harun Masiku agar menyembunyikan dirinya. Alex merupakan Wakil Ketua KPK yang menyebut penyidik mungkin sudah mengetahui keberadaan Harun yang saat ini buron dan berharap akan ditangkap dalam 7 hari. Menurut Praswat, pernyataan Alex saat menjawab pertanyaan media massa itu justru menghalang-halangi proses pencarian Harun. Penyidik yang sudah bersusah payah mengidentifikasi keberadaan Harun menjadi terhambat karena ia mengumumkan ke publik. Ketua Indonesia Memanggil atau IM 57 Plus Institut Wadah Mantan Pegawai KPK itu menilai pimpinan KPK tidak mau menangkap Harun. Menurut dia, Harun tidak akan ditangkap selama pimpinan KPK belum diganti. Saat dimintai tanggapan terkait persoalan itu, Alex mengatakan dirinya tidak mengungkap Harun tengah bersembunyi di tempat tertentu. Sebagaimana diketahui, kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dari hasil operasi, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Wahyu Setiawan, ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK Jakarta Selatan. Harun hingga kini masih berstatus buron dan masuk DPO. Harun diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Saat ini pencarian Harun Masiku sudah memasuki tahun keempat. Ada pimpinan lembaga penegak hukum dimanapun di seluruh dunia yang menyampaikan kepada khalayak umum, termasuk kepada si buronan itu sendiri, bahwa keberadaan buronan sudah dideteksi, keberadaan buronan sudah diketahui lokasinya, dan buronan tersebut akan segera ditangkap. Karena apa? Karena logikanya bahwa orang yang melakukan tindakan buron itu setiap harinya memantau dan mengkhawatirkan bahwa jangan sampai keberadaan dia diketahui oleh khalayak umum, apalagi diketahui oleh lembaga penegak hukum yang sedang mencari di mana sebenarnya posisi dia berada. Itu yang pertama. Jadi hal ini memang sesuatu yang sangat tidak masuk di akal ya, bahwa kemudian KPK mengumumkan bahwa buronan yang dicari-cari selama ini sudah diketahui posisinya. Walaupun kemudian Pak Alex bilang semoga, ada kata semoga, tapi kan rentang waktunya sudah dibilang 1 minggu. Sekarang sudah 1 minggu tapi belum ada tanda-tanda bahwa Harun tertangkap. Apa tantangannya sebetulnya dihadapi oleh penyidik ini? Ya, terima kasih banyak. Jadi penyidik bekerja sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan, sesuai kebutuhan untuk memperkuat perkara yang sedang ditangani. Sampai dengan saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 saksi, yaitu Simeon Petrus, Hugo Ganda, Melita Grave, Hasto Kristianto, dan hari ini juga turut serta diperiksa Kusnadi. Jadi tugas penyidik saat ini adalah menggali keterangan, termasuk mengklarifikasi alat bukti yang sudah dilakukan penyitaan, baik barang bukti elektronik maupun dokumen,
kepada saksi-saksi yang dimintai keterangan tersebut. Jadi memang masih berproses. Kita tidak menarget waktu 1 minggu, tapi penyidik melakukan tindakan seefektif dan seefisien mungkin. Apabila itu lebih cepat lebih baik dan tidak ada hambatan dalam kegiatan ke depan, ya kita doakan saja semoga tidak dalam waktu lama ya. Tapi dengan catatan udah 4 tahun buron ditambah dengan sudah terlanjur bilang 1 minggu itu dan ternyata belum tertangkap juga, tantangannya apa yang dihadapi penyidik sebetulnya, Mas? Ya, kembali lagi untuk menemukan DPO ini tentunya bergantung pada situasi di lapangan maupun alat bukti yang dimiliki oleh penyidik, keterangan saksi. Kita tidak bisa serta-merta tiba-tiba memanggil saksi yang tidak berkait. Tentunya semua saksi yang terkait itu ada kaitannya sesuai dengan kebutuhan penyidik di perkara dimaksud, termasuk juga penyitaan barang bukti elektronik dan dokumen. Kalau sana itu ditanyakan kebutuhan penyidik dalam rangka pemenuhan tindak pidana yang sedang ditangani. Oke, karena ada kabar juga yang berembus bahwa si Harun Masiku ini berubah identitas sebagai seorang pengajar di sebuah pulau terluar begitu. Dari KPK juga membaca atau mengendus informasi ini? Ya, saya pikir saya tidak bisa bercerita terlalu banyak detail apa yang sudah dilakukan dan saat ini dilakukan oleh teman-teman penyidik, karena kita menghargai kerja teman-teman penyidik yang saat ini sedang berupaya untuk mencari keberadaan tersangka HM. Oke. Mas Prasad, saya ke Anda kalau begitu. Kita ingat, saya dan Anda juga pernah berdiskusikan soal ini juga begitu, dan mencurigai bahwa ini justru akan dimanfaatkan oleh buronan untuk kabur lebih jauh. Dengan termin sudah 1 minggu lewat dan belum tertangkap juga, analisis Anda bagaimana? Saya tertarik dengan kalimat terakhir Pak Jubir ya, bahwa kami tidak bisa memberitahu secara lebih detail karena akan mengganggu kinerja teman-teman penyidik di lapangan. Ini kan sebenarnya yang kita harapkan dari pimpinan. Jadi clear and clear banget kita, bahwa seluruh rangkaian 4 tahun pencarian Harun Masiku ini yang menghabiskan semua resource, mungkin saya nggak tahu 10 miliar, 100 miliar, mungkin selama 4 tahun kita keliling ke beberapa negara mencari Harun Masiku siang malam. Teman-teman di lapangan saya paham sekali, teman-teman penyidik saya kenal baik. Mereka bekerja secara profesional, namun jangan sampai kemudian seperti kata Pak Jubir, kita memberitahu informasi terlalu banyak kepada publik sehingga kemudian justru malah itu dimanfaatkan oleh si sang buronan. Ini kan yang menjadi satu polemik di masyarakat. Untuk apa kita malah kasih sinyal bahwa lokasi dia sudah diketahui. Pada tahun 2021 sekitar bulan April, bulan Maret, itu bahkan mungkin Pak Jubir ingat ya peristiwa hari-hari itu bahkan saya nggak cerita kepada siapapun. Teman-teman di KPK kanan kiri saya, para penyidik yang bukan Satgas Pengejaran Harun Masiku, tidak ada satu orang pun yang saya kasih tahu bahwa Harun Masiku sudah terdeteksi di salah satu pulau, Harun Masiku sudah berganti profesi dan lain-lain. Tidak ada satupun yang saya sampaikan. Tapi setelah 3 tahun atau setelah 4 tahun ini baru kemudian banyak gunjang-ganjing, baru kita sampaikan bahwa sebenarnya kalau memang mau benar-benar KPK mau memiliki political will yang clear, waktu itu pimpinan KPK sudah jauh-jauh hari seharusnya sudah ditangkap saudara Soal HM. political will atau ada hambatan teknis yang sebetulnya dihadapi penyidik menurut Anda, Mas Parfa? Saya pikir banyak intervensi mungkin ya kepada pimpinan maupun pimpinan juga kemudian kesulitan bagaimana kemudian kita tahu bahwa rangkaian penghambatan terhadap penangkapan Harun Masiku ini dimulai di tanggal 8 Januari 2020, 1,5 tahun sebelumnya, atau 4 tahun pas. 4 tahun lebih mungkin, 4,5 tahun mulai kalau kita hitung dari hari ini ya. Di tanggal 8 Januari 2020 ada peristiwa di Jakarta Selatan, ya kita sama tahu bahwa di situ ada penghambatan yang nyata kepada, justru malah P21-nya sebenarnya justru malah pasal 21 tindakan menghalang-halangi penyidikan itu bahkan dimulai sejak hari penangkapan.
Jadi kalau hari ini kemudian teman-teman di KPK kesulitan, ya wajar-wajar saja. Pimpinan KPK juga saat dalam kondisi seperti ini, ketika Rosa dilaporkan di Bareskrim, mana teman-teman pimpinan? Atau kemudian teman-teman si PH-nya Hasto bisa melaporkan ke Dewan Pengawas. Oke. Kenapa nggak ada yang tampil paling depan, misalnya pimpinan KPK, saya berdiri paling depan akan membela penyidik-penyidik saya, gitu. Mana statement-statement itu, kan nggak kita temukan. Saya minta tanggapan dari Mas Tesa mewakili KPK. Ada dugaan intervensi dalam kasus ini. Gimana ngeresponnya? Ya, kembali lagi bahwa sebelum menjadi jubir saya merupakan penyidik ya, di mana nature-nya penyidik ini bekerja soliter di dalam lingkungan Satgas. Kami tidak mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Satgas lain. Nah, saat ini respon kami tentunya kembali kita memberikan kesempatan sebaik-baiknya kepada penyidik untuk dapat bekerja secara optimal. Kita tunggu, semoga tidak dalam waktu yang lama tersangka HM dapat ditemukan. Itu adalah keinginan dari semua pihak, saya yakin, baik penyidik, pimpinan KPK maupun masyarakat. Demikian. Oke, ini proses masih panjang, apalagi statusnya masih berstatus sebagai buronan. Mas